Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dominikus Pina, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 6 Kupang. Saat ini saya akan melaksanakan supervisi akademik terhadap rekan sejawat saya guna untuk memenuhi tugas calon guru penggerak. Pada kesempatan ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan saya, Ibu Ani, yang akan menemani saya dalam mengerjakan tugas ini. Dan pada kesempatan ini saya dan Ibu Ani akan melakukan supervisi akademik di kelas 11, Ibu Ani ya. Oke. Baik, teman-teman, rekan-rekan CGP yang saya hormati di mana saja berada, tetap semangat dalam menghadapi tugas dan kegiatan kita di mana saja kita berada. Baiklah, kita langsung saja ke kegiatan kita hari ini. Ibu Ani, selamat pagi ya. Selamat pagi Ibu Ani ya. Jadi terima kasih Ibu Ani. Jadi bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kabar baik. Baik, syukurlah Ibu Ani ya. Jadi hari ini kita bisa kembali ke tempat ini Ibu Ani dalam keadaan suasana yang sehat. Baik Ibu Ani, mungkin sebelum kita lanjut ke kegiatan kita hari ini, bisakah perkenalkan sedikit dulu? Selamat pagi, salam. Perkenalkan, nama saya Boyani Selan, biasa dipanggil Ibu Ani. Saya guru agama Kristen Protestan. Biasa kali terkenal di Kota Kupang. Saya dipercayakan untuk mengajar di kelas 11. Baik Ibu Ani, terima kasih atas sesi perkenalan awalnya Ibu Ani ya. Jadi yang pertama Ibu Ani, saya sangat senang sekali bisa memiliki kesempatan yang berharga untuk melakukan refleksi diri terkait dengan kegiatan ini ya. Jadi ini sebagai refleksi dari kita sebagai seorang diri, sehingga nanti suatu saat mungkin ini sebagai pengalaman ya, baik saya sebagai CGT maupun Ibu Ani sebagai guru sesama kita di sini. Kira-kira Ibu Ani, di dalam kegiatan supervisi hari ini, kira-kira apa nih Ibu Ani yang perlu kita kembangkan? Kalau hari ini saya merasa senang karena saya diberi kesempatan untuk dapat melakukan refleksi diri dengan bantuan kegiatan kerja saya ya. Terima kasih banyak Ibu Ani. Jadi ya dengan senang hati ketika saya hubungi Ibu Ani dan Ibu Ani juga bersedia ya. Jadi apa nih Ibu Ani? Jadi ada beberapa pertanyaan ini yang nanti saya boleh dapatkan dari Ibu Ani. Kira-kira dari Ibu Ani ini apa ini tantangan Ibu Ani dalam menghadapi mata pelajaran ketika Ibu Ani di dalam kelas ini? Jadi tantangan yang saya dapat selama saya mengajar itu yang pertama itu ada siswa yang masih sering bolos, dan yang berikut ada siswa yang acuh dan ada siswa yang tidur. Benar sekali ya, itu sudah banyak. Jadi memang ya anak-anak zaman sekarang ya memang seperti itu banyak. Jadi ya mau bagaimanapun kita sebagai guru ya kita harus punya banyak-banyak metode ya, banyak-banyak metode untuk bisa memaksimalkan pembelajaran dalam kelas ini. Bagaimana kira-kira dalam persiapan untuk melakukan supervisi kali ini? Bagaimana perasaan banyak ketika kemarin saya hubungi bahwa besok kita akan melakukan itu? Bagaimana persiapannya terhadap itu? Persiapan yang saya lakukan pada ini, saya akan menyiapkan materi yang saya akan ajarkan sebelum saya masuk dalam kelas. Ya, baik Ibu Ani, jadi memang sudah siap Bu Ani ya? Ya, sudah siap untuk kita lakukan supervisi hari ini ya? Oke baik Ibu Ani, jadi tanpa memperpanjang kata lagi Bu Ani, kita langsung ke kelas saja Bu Ani ya? Oke baik, terima kasih banyak Bu Ani, kita langsung ke kelas. Semoga nanti di dalam kelas kita melaksanakan pembelajaran dengan baik ya. Baiklah Bapak Ibu, rekan-rekan calon guru penggerak yang saya hormati, selanjutnya kami akan langsung ke dalam kelas untuk melakukan kegiatan supervisi bersama rekan saya Ibu Ani. Selamat pagi, sampai jumpa.
Jadi hari ini kita masuk di materi yang baru tentang menjadi ciptaan baru. Materi yang baru menjadi ciptaan baru. Tujuan yang harus kita capai hari ini, yang pertama itu menganalisis cara Allah membaharui serta memulihkan keluarga. Yang kedua, menjelaskan makna menjadi ciptaan baru. Berbicara tentang menganalisis cara Allah membaharui serta memulihkan keluarga, ada yang sudah Anda dengar bagaimana cara Allah membaharui serta memulihkan keluarga. Membaharui itu apa? Atau ada yang pernah dengan kata membaharui atau membaharui? Bagaimana misi? Berubah atau dengan kata lain apa? Memulihkan. Ya, baik, berubah atau memulihkan. Nah, di sini ada tugas yang akan kalian kerjakan tentang menjadi ciptaan baru. Ya. Dan di sini ada dua tugas yang akan kalian kerjakan dalam bentuk diskusi kelompok. Yang pertama itu tentang analogi metamorfosis kupu-kupu, perubahan fisik yang dramatis dari ulat menjadi kupu-kupu yang indah. Begitu pula orang percaya mengalami transformasi rohani. Ya, transformasi rohani. Dan yang kedua itu tanah liat dibentuk jadi bencana. Tentu dua tugas ini ada hubungan dengan menjadi ciptaan baru. Waktu kalian, saya kasih waktu kalian 10 menit untuk diskusi. Setelah diskusi, mempresentasikan apa yang kalian sudah baca. Ada tugasnya juga. Silakan bentuk kelompok, 4 kelompok. Kelompok pertama di sebelah kanan saya, kelompok 2 di sini, kelompok 3 dan kelompok.
Silahkan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, Ibu Guru dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Saat ini kami akan membawakan hasil diskusi dari kelompok 1. Yang pertama, pertanyaan pertama, menganalisis secara alam memperbarui keluarga Kristen melalui penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, cara alam untuk memperbarui keluarga Kristen itu yaitu salah satunya yaitu melalui firman-Nya. Firman Tuhan itu menjadi pedoman untuk kita dalam melaksanakan setiap kegiatan, setiap hal-hal yang dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam firman Tuhan juga banyak sekali Tuhan tunjukkan kepada kita apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjadi ciptaan baru. Yang pertama contohnya waktu bersama. Jadi kita bisa meluangkan waktu kita bersama keluarga, bercerita, berbagi banyak hal dengan keluarga agar tidak memendam cerita kita sendiri. Yang kedua, komunikasi terbuka. Jadi ketika kita memiliki masalah, kita tidak perlu memendamnya sendiri, kita bisa berbagi kepada teman-teman, kepada keluarga, atau orang terdekat kita. Yang ketiga, itu saling mengasihi. Saling mengasihi di sini kita. Jam keempat selesai, jam kelima dimulai. Jam keempat selesai, jam kelima dimulai. The fourth period is up. The fifth period starts. Saya ulang sekali lagi, yang ketiga itu saling mengasihi. Saling mengasihi di sini itu kita bisa membantu sama kita tanpa membeda-bedakan, biar mereka itu musuh kita atau teman kita, keluarga kita. Sebenarnya kita harus mengasihi mereka apapun yang sudah mereka lakukan kepada kita. Lalu yang keempat itu menerima perbedaan. Perbedaan di sini kita menerima apa yang ada pada diri kita tidak perlu iri pada orang lain. Apa yang ada pada kita terima dengan sukarela, cita, kita terima saja apa yang ada pada diri kita. Lalu yang pertanyaan kedua, menjelaskan makna ciptaan baru. Ciptaan baru adalah menjadi individu yang unik dan berbeda, yang membedakan diri kita dari yang lain, dan kita siap menerima diri kita sendiri tanpa harus memiliki rasa iri kepada orang lain. Baik, soal sebelumnya, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan dengan cerita pendek tentang Doni dan Sisi. Jadi secara garis besar, cerita Doni dan Sisi menceritakan tentang sikap dua orang yang bersahabat dari SD dan hingga sampai SMA. Tapi pada saat mereka SMA bersama-sama, sikap Doni berubah dan karena pergaulannya. Jadi Sisi berusaha memberitahu Doni agar dia kembali ke jalannya yang dulu, agar dia menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi pertama, bagaimana cara Allah mengubah sikap Doni? Allah mengubah sikap Doni melalui Sisi. Dengan sikap Sisi, ia menyampaikan harapan dan keinginannya agar Doni kembali ke kehidupannya yang dulu. Dua, jika kalian menjadi Sisi, apa yang kalian lakukan terhadap temanmu? Tuliskan setidaknya 3 gagasan. Gagasan pertama itu berbicara dengan mereka dengan empati. Pertama, kita harus mendekati dengan teman kita, lalu kita berbicara dengan dia, menanyakan apa yang terjadi agar kita dapat tahu apa solusinya dia berubah, ya kita memberikan solusi yang baik. Yang kedua, memberi dukungan dan memahaminya. Yang kedua, kita memberi dukungan agar dia tidak putus asa dan kita memahami dia agar dia tidak berpikir pendek untuk mungkin dia putus asa lagi Terus yang ketiga, mendorong untuk mencari solusi bersama. Jadi kita sebagai teman kita mencari solusi bersama-sama dengan dia, atau mungkin dia bisa dekat dengan keluarga dia agar dia dapat solusi itu, dia dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan.
kita setiap hari kita pernah mengalami yang namanya kita masih hidup dalam hidup lama. Ya, kita masih ada dalam hidup yang lama. Setelah kita mengenal Kristus, kita bisa berubah jadi baru atau ciptaan baru. Ada yang mau menceritakan pengalamannya secara singkat tentang pengalaman pribadi, bagaimana Allah membaharui kehidupan pribadi? Ada kok? Singkat, padat dan jelas. Silakan. Ferdinand, bisa Ferdinand? Mungkin dulunya Ferdinand suka minum mabuk atau suka bolos. Hari ini Ferdinand sudah bertobat dan tidak bolos lagi. Jadi kita masing-masing punya pengalaman yang berbeda-beda. Saya di sini punya pengalaman yang berbeda. Brasela juga punya pengalaman yang berbeda. Kevin juga punya pengalaman latar belakang yang berbeda. Karena ini kita bicara tentang menjadi ciptaan baru. Ada pertanyaan? Tidak ada, kita berikan tepuk tangan buat teman-teman. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Sekali lagi terima kasih. Ya, silakan dulu kita baik. Jadi apa yang telah teman-teman presentasikan tentang bagaimana Allah membaharui kehidupan keluarga Kristen. Di sini kita juga belajar tentang ciptaan baru. Tentu kita tidak berpikir bahwa apakah saya kembali ke dalam rahim ibu dan saya dilahirkan kembali. Ya, pasti ada yang bilang kalau kita sudah besar, kita sudah remaja ini, apakah kita bisa masuk kembali dalam rahim ibu untuk kita dilahirkan kembali? Tentu tidak. Atau ada yang seperti itu? Tidak ada. Jadi di sini kita bisa belajar tentang proses menjadi ciptaan baru. Ini ada hubungan dengan apa yang tadi teman-teman sudah presentasikan. Jadi proses menjadi ciptaan baru itu dimulai dari apa? Pertobatan. Proses menjadi ciptaan baru itu dimulai dari pertobatan. Ya, pertobatan di sini menurut pemahaman kalian apa itu pertobatan? Kembali menjadi perilaku yang buruk, kembali menjadi perilaku yang lebih baik. Ya, dari perilaku yang buruk menjadi perilaku yang lebih baik. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya apa? Sering bolos, tapi dia baik. Bagaimana izin? Dulu dia bolos, tapi sekarang dia dapat nasihat dari orang-orang tercinta, dia berubah. Ya, tepuk tangan untuk dia. Dulunya dia suka bolos, tapi karena mungkin dia dapat teman yang menasihati dia, bisa saja pacar bisa menasihati kita untuk kita bisa hidup lebih baik. Ya, misalnya kalau ada yang pacaran yang bilang dengan catatan, kalau kau mau dengan saya, kau harus bertobat, tidak boleh bolos, bersatu berserakan, atau tidak boleh minum mabuk, tidak boleh merokok. Jadi dengan keberadaan kita bisa mentransfer nilai positif kepada kita punya sahabat untuk dia berubah jadi baik. Ya, dia menjadi yang baru. Yang tadinya dia punya hidup dalam manusia lama, suka melakukan hal-hal yang buruk, melakukan hal-hal yang baik. Dia punya sifat yang tadi suka minum mabuk, suka merokok, suka bolos, dia berubah jadi baik. Jadi kita punya pengaruh positif buat teman yang melakukan kejahatan dan bisa berubah dia jadi baik. Yang kedua, menerima Kristus. Jadi proses menjadi ciptaan baru itu menerima Kristus. Kita menerima Kristus bagaimana? Dalam kehidupan kita setiap hari. Bagaimana kita menerima Kristus? Menerima
baik, kita masih hidup dalam dosa. Kita masih dalam dosa. Yang berikut, pertumbuhan rohani. Proses menjadi ciptaan baru ini juga ada hubungannya dengan apa? Pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani itu seperti apa? Bertumbuh. Contoh, ya, ketika kita bertumbuh, rohani kita bertumbuh, itu berarti contohnya seperti apa? Bagaimana proses pertumbuhan rohani kita? Contohnya seperti apa? Berdoa, ya benar. Berdoa dan membaca Alkitab. Ya. Ketika kita berdoa dan membaca Alkitab, berarti apa? Iman kita bertumbuh. Itu yang dinamakan dengan pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani itu jika kita membaca Alkitab, kita berdoa, kita bersekutu dengan orang percaya, berarti iman kita bertumbuh. Kalau berbicara tentang bersekutu dengan orang percaya, siapa yang rajin ke gereja? Angkat tangan. Siapa yang rajin ke gereja? Jujur, ini jujur ya. Yang rajin ke gereja, berapa orang? Ini jujur dengan Tuhan, bukan jujur dengan saya. 1, 2, 3, 4. Jadi dari 27 orang yang rajin ke gereja hanya 4 orang. Kita tepuk tangan buat yang rajin ke gereja. Berarti ketika mereka rajin ke gereja, berarti iman mereka sudah mulai bertumbuh. Kalau kita rajin ke gereja, tentu kita rajin membaca Alkitab dan rajin berdoa. Yang berikut, di sini ada hubungan dengan Allah. Selain pertumbuhan rohani, ada hubungan dengan Allah. Di sini kita memiliki hubungan pribadi yang semakin erat. Masih ada hubungannya dengan apa? Membaca Alkitab dan berdoa. Dan dalam kehidupan kita mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu dalam setiap rencana kita. Mengandalkan Tuhan dalam merencanakan masa depan kita. Melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita tidak mengandalkan kekuatan kita, kehebatan kita, kemampuan kita, tetapi kita mengandalkan Tuhan. Yang berikut, keinginan untuk melayani. Di sini siapa yang sudah melayani? Proses menjadi ciptaan baru itu juga ada hubungan dengan keinginan untuk melayani Tuhan. Di sini siapa yang sudah melayani Tuhan? Jadi melayani Tuhan itu bisa melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan kerohanian. Misalnya rajin ikut apa? Vokal itu juga sudah melayani Tuhan. Atau memainkan tamborin itu juga sudah melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain itu bukan kita ambil uang yang banyak kita kasih kepada kita punya teman, atau kita ambil barang mewah kita kasih kepada teman, tapi bagaimana kita memotivasi teman kita untuk menjadi lebih baik. Itu juga dikatakan apa? Melayani. Atau bagaimana orang melihat cara hidup kita. Cara hidup kita juga itu kita sudah melayani. Bagaimana cara hidup kita ketika kita melakukan perbuatan baik dengan orang melihat saja, itu juga kita sudah melayani. Yang berikut, kehidupan yang bermakna. Kehidupan yang bermakna itu seperti apa? Kehidupan yang bermakna itu seperti apa? Kehidupan yang bermakna seperti apa? Contoh, menemukan tujuan hidup yang sejati atau jelas. Tujuan hidup yang saya punya hidup seperti ini. Tujuan hidup saya seperti ini, menyenangkan hati Tuhan dan orang lain. Dan yang terakhir, dampak positif seperti tadi saya sudah jelaskan. Dampak positif ketika kita ada di mana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita ada di mana
kehadiran kita menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang dikatakan dengan apa? Dampak positif. Kehadiran kita menjadi berkat bagi orang lain. Itu dampak positif. Nah, di sini contoh perubahan dalam kehidupan ciptaan baru yang saya sudah jelaskan. Misalnya apa? Ketika kita menjadi kita sudah komitmen untuk menjadi ciptaan yang baru, berarti contoh perubahan dalam kehidupan kita bagaimana? Misalnya perubahan apa yang kita alami dalam kehidupan kita? Benar sekali, perubahan karakter. Perubahan karakter. Perubahan karakter itu bagaimana? Perubahan sifat seseorang. Ya. Perubahan sifat seseorang. Perubahan karakter itu misalnya tadinya orang suka marah-marah. Ya. Tetapi setelah dia mengenal Kristus, dia jadi orang yang tidak suka marah-marah. Dia jadi orang yang sabar. Dan apa? Sabar. Ya. Dia suka membenci. Misalnya orang yang saya tiap kali jumpa itu saya benci. Tetapi ketika saya mengenal Kristus dan saya sudah berubah jadi baru, saya jadi apa? Pendamai. Saya tidak memang memusuhi lagi. Saya tidak berharap tidak mendendam lagi. Pembawa damai dan melakukan kebaikan. Kalau orang yang suka marah, dia melihat orang melakukan hal yang baik, dia anggap bahwa orang tidak baik. Semua yang orang buat tidak baik, dia punya yang paling baik. Kalau orang yang suka marah, kalau kita sudah mengenal Kristus, berarti perubahan harus ada dalam diri kita. Dan tidak perlu pakai perintah. Misalnya pagi-pagi teriaki apel pagi, kalian punya hidup harus berubah seperti ini. Perubahan karakter, ya, datang tepat waktu, tidak boleh. Jadi kalian harus punya kesadaran masing-masing. Itu yang dikatakan dengan perubahan sikap atau karakter. Mentaati aturan yang sudah ditentukan di sekolah. Yang berikut, perubahan prioritas. Perubahan prioritas itu bagaimana? Perubahan prioritas itu nilai hidup yang apa? Berubah. Nilai hidup yang berubah. Jadi di sini ciptaan baru ini dia mementingkan hal-hal rohani daripada dunia. Kalau hari ini kita masih hidup dalam sesuatu yang berhubungan dengan dunia, kita belajar tentang menjadi ciptaan baru, maka kita harus apa? Mulai berubah, menjadi baru dan meninggalkan yang lama. Dan tentu ketika kita mau menjadi yang baru atau mau meninggalkan sikap yang tidak baik kehidupan kita yang lama, ada apa? Tantangan tidak mudah. Ya, tantangannya apa? Banyak godaan. Tepuk tangan dulu. Banyak godaan. Tantangan yang kita hadapi bukan godaan. Firman Tuhan bilang apa? Roh penurut tapi daging lemah. Roh memang penurut, tapi keinginan daging bagaimana? Lemah. Daging lemah karena kita manusia punya keterbatasan. Beta ini semua berubah, ini satu. Saya ini semua berubah, tapi kalau saya tidak ikut dia berarti saya tidak ada apa? Teman. Mereka tidak mau berteman dengan saya. Biar sudah, ikut saja. Tadi pagi yang dengar literasi pagi tadi bilang apa? Pesan moral bilang apa? Pergaulan yang buruk. Pergaulan yang buruk apa? Pergaulan yang buruk bagaimana? Menghilangkan kebiasaan baik. Pergaulan yang buruk menghilangkan kebiasaan baik. Kita balik ya. Kalau
kesimpulan materi yang kalian dapat hari ini. Kesimpulan yang kalian dapat hari ini bagaimana? Singkat, padat, dan jelas. Silakan. Kesimpulan yang kami dapatkan dari pembelajaran hari ini adalah konsep menjadi ciptaan baru adalah iman Kristen. Ini adalah transformasi total yang mengubah hidup kita menjadi ciptaan baru, merupakan perjalanan yang penuh sukacita dan tantangan, tetapi pada akhirnya itu adalah kehidupan yang paling bermakna dan memuaskan. Ya, tepuk tangan buat bahwa perjalanan yang penuh sukacita dan tantangan tetapi pada hakikat atau akhirnya adalah paling bermakna dan memuaskan. Walaupun kita sulit untuk kita melakukan, tapi kalau kita menjalani semuanya dengan sukacita, pasti bermakna dan memuaskan. Dari pembelajaran kita hari ini sampai di sini, kita akan melanjutkan materi kita di minggu yang akan datang. Dan saya minta kesediaan salah satu di antara kalian untuk kita dalam doa sebelum kita berpisah. Kita melanjutkan. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, kita akhiri dengan doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas perlindungan-Mu. Kau telah menjaga pendiri kami dari awal pelajaran hingga sampai saat ini. Sebentar lagi kami akan selesai belajar agama. Kiranya pelajaran ini menjadi hikmat dan aman bagi hidup kami. Ini doa kami, ampuni salah dan dosa kami. Haleluya, amin. Amin. Siap. Beri salam. Terima kasih. Silakan. Oke, baik, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi pada saat ini saya Dominikus Pina, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri Mengkopang. Saat ini saya telah melaksanakan kegiatan supervisi akademik bersama rekan sejawat saya yaitu Ibu Ani. Ya Bani ya. Jadi yang pertama terima kasih banyak Ibu Ani atas kerjasamanya hari ini. Tadi kita sudah menjalankan kegiatan supervisi dengan baik. Ya. Bagaimana Ibu Bani rasanya hari ini? Ya. Senang sekali Pak Guru Ya. bisa mendampingi saya mengajar di kelas. Nah, jadi ya saya juga mengucapkan terima kasih Bu atas kerjasamanya. Jadi tadi kita sudah berjalan kegiatan supervisi dengan baik di dalam kelas mulai dari awal sampai akhir. Namun ada beberapa catatan penting tadi yang perlu saya sampaikan kepada Ibu terkait dengan kegiatan proses pembelajaran di kelas tadi. Sejauh yang saya amati dari awal tadi ada beberapa catatan yang perlu nanti kedepannya mungkin bisa diperbaiki Ibu ya. Jadi tadi itu yang pertama itu ya soal keaktifan siswa tadi saya lihat sudah sangat bagus sekali. Jadi semua siswa itu sudah berjalan proses pembelajaran, kegiatan diskusinya juga semuanya aktif ya. Lalu yang kedua tujuan pembelajaran tadi Ibu sudah sampaikan dengan baik ya. Dan yang ketiga tadi dilaksanakan menggunakan metode pembelajaran PBL ya, di mana tadi itu sudah menyampaikan pembelajaran dengan didahulukan dengan sebuah permasalahan sehingga siswa itu mengajak mereka untuk membaca persoalannya dulu baru mereka menjawab pertanyaan yang disampaikan ya. Lalu terkait dengan peserta didik mampu mendeskripsikan, mendemonstrasikan terkait dengan hasil kerja kelompok mereka itu sudah sangat bagus itu tadi ya. Namun ada 1-2 catatan kecil tadi itu RPP-nya sudah dibuat sangat bagus Ibu ya, tetapi dari langkah-langkah tadi itu seperti ada kekurangan tadi ya, tadi itu seperti ada lupa berdoa ya, lupa berdoa.
menyanyi juga lupa sedikit tadi ya, artinya kan supaya itu membangun mereka punya kesadaran ya, supaya kita mengajar dalam kelas itu kan sesuai dengan RPP yang sudah kita buat. Ya mungkin itu saja catatan-catatan kecil yang perlu nanti ke depan bisa diperbaiki Bu ya. Iya, terima kasih Pak. Baik, mungkin ada pertanyaan Ibu. Saya mau bertanya Pak Guru, Ya. bagaimana kita mengetahui kebutuhan belajar siswa? Oh iya, ya. Jadi terkait dengan kebutuhan belajar siswa, jadi itu kita sebagai guru tentunya bahwa di awal tahun pembelajaran itu kita proses, ya, kita melakukan sebuah istilahnya kita memberikan angket kepada siswa, ya, kita memberikan angket atau semacam pretest begitu, sehingga siswa mengerjakan dan mereka mengetahui. Ya dari situ baru kita tahu, oh ternyata siswa si A dan si B mereka punya cara belajarnya berbeda. Mungkin satu sukanya membaca, satu sukanya menonton, ya. Sehingga di awal itu kita sudah tahu, oh maka siswa yang si B yang suka menonton, maka kita harus membuat materinya dalam bentuk video. Jadi biarkan mereka menonton dulu baru mereka mengerjakan tugas. Ada siswa yang sukanya, ya dia suka membaca cerita, dia tidak suka menonton tapi dia suka membaca. Maka situ kita pisahkan, sehingga itu prosesnya, dan itu kita harus prosesnya di awal. Mungkin seperti itu Bu. Jadi bagaimana Bu? Baik, terima kasih Pak Guru atas ilmunya. Semoga kedepannya saya lebih belajar lagi agar saya bisa mempraktikkan dalam kelas. Baik Ibu, terima kasih banyak atas kerjasama kita dari awal tadi kegiatan observasi. Jadi terima kasih kerjasama yang baik, kolaborasinya antara saya dan Ibu, juga dengan siswa di kelas juga tadi sudah sangat bagus sekali ya. Mungkin ini saja Ibu, sampai di sini saja pertemuan kita. Nanti ya lain kesempatan ketika ada kendala ya bisa kita saling ngobrol, saling memberikan masukan ya. Mungkin itu saja Ibu, terima kasih banyak ya. Baik teman-teman calon guru penggerak angkatan 11 yang hebat di mana saja berada, sekian saja kegiatan supervisi dari saya hari ini bersama rekan saya Ibu Ani. Sampai jumpa, salam sehat untuk kita semua, salam guru penggerak.